Oke, kita akan mulai perkuliahan kali ini. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin itu kita sudah bahas BTP, ya. Sekali ini kita akan bahas spending tree. Ya, spending tree itu apa? Spending tree itu sebetulnya fitur yang sudah ada pada Suite Manage. Ya, jadi tidak perlu lagi kita install atau kita konfigurasi. Ya, biasanya sudah ada include di Suite Manage. Ya, mereknya apapun, biasanya sudah ada Suite Manage. Paling yang beda adalah tipenya. Tapi kalau misalnya kita pakai secara umum, ya ada versi opennya, gitu. Artinya fitur opennya ada. Gitu. Jadi untuk semua perangkat pasti ada fitur opennya, ada fitur spending tree yang tipenya open. Tapi kalau merujuk ke Cisco, ada hanya dimiliki oleh Cisco proprietary. Ya. Jadi kita bahas di spending tree itu apa? Spending tree itu merupakan mekanisme pada switch untuk menghindari terjadinya switching loop. Nah, switching loop itu apa? Ya, switching loop ini ya kondisi di mana misalnya saya punya gambar sini, gambar switch. Di satu switch ini ya terdapat 5 port, 1 2 3 4 5. Nah, kalau satu port ini saya hubungkan lagi ke sini, ya, maka port yang ketiga, keempat, kelima yang nanti akan mengarah ke komputer itu tidak akan terkoneksi karena diganggu dengan port yang satu yang terkoneksi kedua ini. Dia akan looping di sini, ya, sehingga mengganggu port yang 3, 4, 5. Nah, ini disebut dengan looping loop, ya, switching loop. Oke, ya, sudah paham maksud dari looping loop? Oke, saya rasa sudah paham ya looping loop. Oke, berikutnya di sini ada background STP. Maksudnya spending tree itu sudah otomatis ya, tadi kita bahas pertama udah otomatis ada. Kenapa kita butuh L2 redundant di network kita? Nah, maksud L2 redundant itu gini maksudnya. Jadi di sini saya mempunyai dua switch, ya, switch 1 dan switch 2. Switch 1 dan switch 2 ini kalau dia terkoneksinya cuma satu, ya, antara switch 1 dan switch 2. Nah, ini akan berbahaya dalam artian kalau ini putus ya udah tamat, tidak ada koneksi antara switch 1 dan switch 2. Makanya kita perlu yang namanya redundant di sini. Nah, ini ya, biar apa? Biar terjadi backup. Nah, itu redundant. Oke, berikutnya lagi. Nah, konsepnya, ini konsepnya akan kita bahas nanti ketika praktek. Nah, terus tipenya ya. Nah, tadi juga seperti saya singgung tentang tipe-tipe yang ada di tipe-tipe spending tree teknologi. Ada yang open standar, ini STP. Ya, kalau code-nya 802.d. Ada Rapid STP 802.1W, ada Multiple Spending Tree MST 802.1S, atau yang punya Cisco proprietary-nya bisa pakai PSTP, Perpilihan Spending Tree, dan lain-lain. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah yang Open Standard STP atau 802.d, ya, agar bisa dipakai di banyak vendor ya, banyak merek. Nah, oke. Berikutnya, kenapa kita butuh L2 redundant di network kita? Nah, tadi ya, untuk mencegah untuk mencegah single point of failure on the link. Ya, tadi kalau misalnya cuma linknya satu, nanti akan terjadi failure kalau misalnya linknya putus. Ya, butuhkan adalah redundant link ya tadi ya, redundant link, 2 kabel, 2 tarikan kabel, 3, 4 itu boleh. Masalah berikutnya adalah problem cache room. Nah, redundant itu bagus ya, tapi akan bisa terjadi yang namanya broadcast room kalau kita menggunakan switch yang unmanaged atau yang tidak mempunyai fitur STP, spending tree protocol. Ya, jadi maksud konsepnya sekarang kita bahas. Maksud dari konsep spending tree protocol itu seperti apa? Konsepnya seperti ini. Ya, dari sini kita bisa lihat nih. Ini pakai switch layer 2 ya, Cisco Pro ya, kita pakai. Nah, nih ketika
switch 1 ke switch 2 ini kita redundant, ya, di GI1 ini GI1, GI2, GI2, maka ada satu port yang akan diblokir nih, yang warnanya orange. Yang artinya koneksi yang dipakai adalah GI1 antara switch 1 dengan switch 2. Ya. Kalau kita tidak menggunakan switch managed atau switch yang tidak mempunyai STP, ini akan nyala port 2-nya. Ya, hingga itu terjadinya broadcast room atau switching loop. Nah, kalau lebih detailnya lagi tentang broadcast room, kita bisa lihat di sini. Ya. Jadi misalnya ada kondisi seperti ini. Ya, ada switch 3, 4, 5, ada PC1, PC2. PC1 terkoneksi ke switch 5, PC2 terkoneksi ke switch 4. Ya. Switch itu mempunyai sifat atau mempunyai fitur database yang namanya CAM. Ya, Control Table. Ya, artinya ketika switch 5 terkoneksi ke port 1, switch 5 akan memiliki MAC address dari switch 1. Dari PC1, dari PC1. Ya, MAC address itu bisa didapat kalau misalnya dia udah bisa ngeping. Ya, misalnya contoh. Ya, misalnya dia udah ada PC2. Di sini ada PC3 gitu. Nah, ini sini. Nah, ketika mereka udah ping, berarti si switch 5 akan mempunyai MAC address dari masing-masing PC tersebut. Nah, yang jadi masalah kalau kondisinya seperti ini, gini, PC1 pengen terkoneksi ke PC2 atau mengirim data ke PC2. Data yang dikirim di switch adalah frame, ya, atau frame. Si frame ini, ya, harusnya terkirim menuju PC2. Ya, apa yang terjadi? Tidak akan ketemu PC2 kalau misalnya di sini lagi-lagi, ya, switch 3, switch 4, switch 5 tidak mempergunakan atau tidak mempunyai fitur STP atau menggunakan switch unmanaged. Maka data yang terjadi adalah PC1 tidak akan menemukan PC2. Kenapa tidak menemukan PC2? Karena switch 5, ini saya hapus lagi ya biar tidak membingungkan. Karena switch 5 tidak menyimpan, ya, tidak menyimpan MAC address dari PC2. Ya, tidak menyimpan MAC address dari PC2. PC5 pun tidak menyimpan PC4 pun tidak menyimpan MAC address dari PC1. Ya, jadi harusnya kan dia begini, jalan ke sini, ya, broadcast paling dia ke sini. Ya, kalau dia pakai STP. Kalau nggak ada STP, dia jalan sini terus sini. Akhirnya muter-muter, akhirnya nggak ketemu dia. Ya dapat sih, cuman akhirnya muter-muter paketnya. Gitu, akhirnya tidak tertuju langsung ke sini. Nah, kalau dengan STP dilihat di sini udah ada blokir. Jadi ketika dia jalan ke sini, ya paling dia ke sini, berhenti di sini, nggak akan muter balik lagi ke sini, ke switch 5, dari switch 3 ke switch 5. Nah, itu disebut dengan proses roam. Nah, makanya kita di sini butuh yang namanya si STP tersebut. Oke, saya rasa sudah paham tentang broadcast room. Berikutnya, ya, ini gambarannya. Nah, berikutnya bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini ada memilih root bridge. Nah, ini root bridge apa? Non root bridge akan memilih root port. Ya. Menentukan blocking port link yang mempunyai lebih dari satu designated port. Nah, jadi gini maksudnya. Pertama kita harus memilih root bridge. Ya. Switch root bridge dipilih berdasarkan priority terendah. Bila sama maka dipilih adalah MAC address PC address terendah. Ya, yang memiliki MAC address terendah. Sedangkan untuk switch yang memiliki prioritas atau MAC address terbesar ada yang terblocking. Nah, ini maksud seperti apa? Kita lihat di sini dulu. Saya ambil yang ini ya. Switch 1.
Nah, ini saya kasih nama switch 1 udah. Ini kita lihat spanning tree. Nah, di switch 1 yang perlu kita catat adalah sini pertama priority-nya. Ya, kita catat nih priority-nya. Terus apa lagi yang perlu kita catat? Yang perlu kita catat di sini adalah terkoneksi dia ke switch 2. Ini GI1 sama GI2. Di GI1 statusnya adalah FWD forward. Nah, FWD forward berarti yang dipakai adalah port 1, gigabit 1. Di sini di switch 2 BLK blok. Ya, di GI2. Nah, kita bisa baca dari sini, oh ternyata yang hidup itu adalah forward. Nah, ini karena kita pakai pakai simulasi, jadi kita bisa ngelihat dari sini warnanya. Tapi kalau misalnya kita pakai real device, kita untuk menentukan mana yang dipakai portnya, ya kita harus cek ini, show spanning tree. Sini bisa lihat mana yang dipakai, port mana yang dipakai. Nah, ini yang FWD, statusnya forward. Ya. Yang tidak dipakai adalah yang BLK blok. Oke. Nah, switch yang ada bloknya di sini, sedangkan switch yang memiliki prioritas atau MAC address terbesar ada yang terblokir. Ada terblokir portnya. Ya, berarti dia bukan root bridge. Ya, dia mempunyai prioritas atau MAC address yang lebih besar. Ya, jadi yang perlu kita catat di sini adalah, ya, jika switch tersebut ada port yang terblokir, ya, maka switch tersebut bukan switch root bridge. Nah, itu poin utama. Ya. Jika dia bukan root bridge, maka kemungkinan, ya, kenapa saya membuat kemungkinan, karena ada dua opsi, ya. Jika dia switch, maksudnya ya, jika dia switch, ini, kemungkinan, ya, dia atau dia switch memiliki priority atau root ID, ya, atau root ID ya, memiliki priority atau root ID, atau memiliki juga, dan memiliki nilai MAC address yang lebih tinggi. Nah, jadi dua kemungkinan, kalau dia bukan root bridge atau dia yang ada terblokir, ya kemungkinan dia memiliki priority atau itu root ID. Saya ini ambil satu root ID aja biar nggak bingung, root ID yang lebih tinggi, atau dia juga memiliki, kalau root ID-nya sama, ya, switch 1 dan switch 2, yang diambil adalah MAC address-nya, MAC address dari masing-masing portnya. GI1, GI2 yang ada di switch 1 dan switch 2 akan dibandingkan. Mana yang lebih tinggi, itu yang dijadikan yang bukan root bridge atau ada switch yang terblokir. Oke. Bisa dipahami maksudnya? Ya, jadi kita menentukan dia root bridge atau bukan. Yang pertama tadi, ya, kalau dia terblokir,
berarti dia bukan root bridge. Nah, kita belum cek nih di suite yang kedua. Yang kedua, kalau dia bukan root bridge, berarti dia memiliki, ya berkemungkinan dia memiliki yang namanya root ID nilainya tinggi, atau dia memiliki nilai MAC address yang lebih tinggi dibandingkan suite yang root bridge-nya atau suite yang sampingnya tadi, suite 2. Oke, poinnya itu. Yang kita lihat di sini adalah, sekarang kita bandingkan yang di sini suite 2. Ya, saya kasih nama dulu. Suite 2. So spanning tree. Nah, ini dia. Nah, dia sudah mendeklar, ya, this bridge is the root. Nah, berarti dia root bridge. Nah, ciri dari root bridge, dia status portnya adalah forward semua. Dan tipe dari portnya adalah designated. Nah, ini maksud tadi designated, ada alternate, ada root bridge. Nah, nanti kita akan bahas. Ya, jadi poinnya gitu. Kalau dia root bridge, dia pasti statusnya forward semua. Dan pasti juga designated semua. Ya, berarti lagi di sini ya memiliki root ID yang lebih kecil, ya, dibandingkan dengan yang bukan root bridge. Kalau root bridge lebih kecil. Tapi di sini kayaknya sama nih, 32769. Ya, ini juga kita lihat kayaknya sama, 32769. Ya, berarti kemungkinan dari GI1-nya atau GI2-nya ada yang lebih kecil. Ini kita bisa cek sebetulnya, so ya, interface GI 01. Nah, ini bisa kita cek, di sini ada MAC address-nya. Ya, jadi kita bisa membandingkan. Di sini ada MAC address-nya. Ini dia MAC address-nya. Ini kita catat, boleh kita copy di sini. Suite 1 GI 01, dia punya MAC address sekian. Nah, sekarang di switch 2 di GI 01 nya berapa? So interface GI 01. Nah, ini. Nah, dari sini kita bisa lihat dia lebih menang, di switch 1 lebih menang. Ya, di GI 01 di switch 1 oke, di sini kalah dia nih. Ini 9, ini nih. Tapi di bagian ini udah mulai kalah. Ini 9, ini E. Nah, ini E tinggi nilainya. Ya, ini pakai hexadecimal ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang hexadecimal di Cisco Academy. Nah, kalian bisa tahu tuh hexadecimal E itu nilainya berapa. Nah, di sini kita bisa lihat di sini menang untuk switch 1. Ya, artinya dia memang bukan root bridge karena memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang root bridge. Ya, root bridge itu nilainya lebih rendah. Oke. Nah, ini udah menang ya, ketahuan bahwa si ini
switch 1 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan switch 2. Tadi kita cek prioritasnya sama, tapi ketika MAC address-nya dibandingkan ternyata lebih menang si switch 1. Nah, itu makanya dia bukan root bridge. Nah, berikutnya lagi di sini ada keterangannya. Nah, proses memilih root bridge berdasarkan hasil perbandingan. Nah, tadi kita lakukan itu daripada isi dari BPDU atau Bridge Protocol Data Unit. Isi dari BPDU adalah MAC address dan bridge priority atau bridge ID atau bit priority. Nah, ini dia ngebandingin. Nah, tadi kita manual. Nah, sebenarnya kemampuan dari spanning tree itu adalah dia mempunyai yang namanya proses pembandingan BPDU ini. Ya, asasnya gimana caranya nentuin dia root bridge dan non root bridge ya dari sini BPDU ini. Ya, oke, paham ya maksudnya? Pada masing-masing switch port yang ada yang disebut dengan root port, pada masing-masing switch port ada yang disebut dengan root port, destination port, dan blocking port. Ya, pada root bridge semua port designated. Tadi sudah kita buktikan. Root bridge, ini dia root bridge, pasti semuanya designated port. Nah, tadi di atas nih designated port. Ya, designated port itu apa? Designated port itu merupakan port pada switch yang arahnya meninggalkan root bridge. Ini yang dia root bridge meninggalkan sini, berarti dia menuju ke sini, meninggalkan. Ya, jadi designated port adalah port yang pada switch yang arahnya meninggalkan root bridge. Berikutnya, root port merupakan port switch yang arahnya menuju ke arah root bridge. Nah, pada switch non root bridge ada port root atau ya port root. Nih, port root nih. So, spanning tree. Nih, arahnya ya, berarti arahnya menuju ke switch root bridge. Ya, berarti logikanya apa? Root bridge port root ya, port root itu pasti forward. Forward ketemu forward. Forward yang ada di switch non root bridge berarti dia port root. Ya, jadi dia naruh nih si switch root bridge ini naruh port root yang dia akan connect, yang akan dipakai sama dia untuk mengarah ke switch si root bridge-nya. Makanya statusnya ada forward. Gitu. Ya, karena dia ditaruh si portnya root. Ya. Nah, si alternate ya ini adalah port yang port yang terblokir. Alternate itu port yang terblokir. Gitu. Jadi logiknya gampang ya. Logiknya kalau dia port yang dipakai sebagai jalurnya atau yang tidak terblokir, ya pasti di sini adalah root. Karena ditaruh sama si switch yang root bridge, port switch root bridge itu naruh port root di switch non root bridge. Oke, bisa dipahami? Nah, itu penjelasan tentang spanning tree. Kira-kira itu dulu ya. Nanti tugasnya. Oh ya, ada tambahan lagi. Ini ada prosesnya. Jadi ada blocking, listening, learning, forwarding. Ya, blocking tadi ya. Kalau dia udah ngebandingin ternyata lebih besar mana, lebih kecil mana, ya itu yang tadi statusnya diblokir. Ya, kalau misalnya dia lebih tinggi, ya berarti itu yang ada terblokirnya. Ya, tinggi itu MAC address-nya atau priority-nya atau root root ID-nya lebih tinggi. Listening itu dia mendengarkan dari masing-masing switch ini, BPU dari masing-masing switch. Nah, learning ini dia baru membandingkan. Nah, baru statusnya forwarding. Ya, sebenarnya blocking sama forwarding ini hasil dari listening dan learning. Nah, baru nanti tentukan mana yang jadi root bridge, mana yang jadi non root bridge, mana port yang terblokir, mana port yang forwarding. Ya, makanya di sini membutuhkan waktu sekitar 60 detik. Ya. Ya, jadi kalau saya buat lagi di sini untuk menentukan apakah switch tersebut root bridge dan apakah switch tersebut memiliki
status portnya blokir atau tidak blokir membutuhkan waktu 60 detik karena dia harus melakukan yang namanya listening dan learning. Nah ini ya, kita tunggu, ini ya, lama. Nah ini proses yang namanya listening dulu. Ini listening sampai nanti dia melakukan yang namanya learning, sampai baru ditentukan mana root bridge, mana yang portnya root, mana portnya disconnected, dan mana port yang terblokir. Intinya kalau dia root pasti disconnected semua. Kalau dia terblokir pasti ada port root yang ada pada dia gitu. Karena dia ditaruh nih sama si root, si switch root bridge, port yang dipakai nanti ya untuk bisa dijadikan sebagai link. Nah ini ya, ini udah berhasil nih. Nah berarti logikanya di sini adalah root bridge. Ya, karena dia forward semua. Di sini adalah non root bridge. Berarti di sini logikanya lagi ada port root. Nah, ini yang dipakai untuk jalurnya si ini koneksi. Oke. Nah, di sini ada nggak apa yang perlu kita konfigurasi? Ada. Kalau kita pengen main-mainin aja, pengen main-mainin dan artian pengen ganti. Yang sekarang kan yang jadi root bridge-nya yang samping nih root bridge. Ini root bridge. Ya, jadi konfigurasi ini nggak harus ya, nggak perlu juga, nggak masalah. Cuman kita pengen aja, pengen ganti kalau ini root bridge. Kan sekarang berarti dia tidak terblokir. Nih sekarang yang terblokir adalah ini. Ya. Karena dia bukan root bridge gitu kan, karena dia bukan root bridge. Nah sekarang gimana biar dia jadi root bridge? Ya logikanya gini, tadi kalau dia jadi root bridge kita nggak mungkin bisa ngerubah si MAC address ya. MAC address itu artinya paten ya, permanen, nggak bisa kita rubah. Yang kita bisa rubah adalah purity-nya atau root ID-nya. Nah berarti logikanya root ID-nya ada yang gede, kita gedein atau ada yang kita kecilin. Ya. Nah, dia nih berarti root ID-nya besar kan? Root ID-nya ini kan sama 32769, pasti sama, saya yakin pasti sama. 32769. 32769. Nah, kalau dia kalau dia bukan root bridge berarti dia memiliki root ID yang besar. Nah sekarang kita kecilin aja. Ini kan yang bukan root bridge kan ini nih. Ini kan bukan ini root bridge. Ini bukan root bridge. Ini kan besar. Nah ini bisa kita kecilin aja untuk biar dia dapat jadi root bridge. Ini jadi root bridge. Berarti ini kita kecilin yang switch 7 ini. Ya, karena dia bukan root bridge. Dia besar, kita kecilin aja ini. Oke, caranya gimana? Caranya kita cukup ganti nilai dari si purity-nya ya, atau root ID-nya ya, root ID purity. Oke, ini begini. Kita masuk konfigurasi. Di sini kita spanning tree. Kita di sini kan semua anggotanya VLAN 1. Semua portnya semua anggota VLAN 1. Makanya spanning tree VLAN 1. Karena kita nggak mainin VLAN di sini, purity-nya kita kecilin jadi 1. Oh, ini kita bisa pilih ya. Kita bisa kecilin nih. Ini kan dia nah ini kita kecilin, kan ini bukan root bridge ya, kita kecilin ya. Tadi kan berapa tuh nilainya tuh, satu nggak bisa ya. Tadi dia ini nilainya 32769.
dia lebih, ini kan sama 32769. Nah ini kita kecilin. Nah, 32769 itu 32.768, 69 ya, 32769. Ya kita kecilin aja, pakai misalnya priority-nya kita nolin lah, pakai 0 aja nih, terkecil 0. Nah cukup begitu aja, cuman spending tree VLAN 1 priority 0. Nah nanti kita lihat di sini. Nah ini dia akan proses learning lagi. Tadi inget ya, tadi di sini yang jadi root bridge-nya. Nah kalau nggak menunggu bisa kita cepetin sini sebetulnya nih. Nah sekarang gantian, dia sudah tidak lagi jadi root bridge. Nah ini kan masih yang lama tuh, satu root bridge. Dia sekarang harusnya tidak lagi jadi root bridge. Nah nih udah nggak ada status root bridge, padahal sebelumnya dia masih root bridge. Ketika prioritasnya ini kita kecilin ya, sekarang dia jadi root bridge karena memiliki prioritas yang lebih rendah dibandingkan yang sampingnya atau yang kiri. Nah ini dia, prioritas cuma 1. Blokirnya pun berubah. Yang tadi blokirnya ada di sini di SUIT 7, sekarang blokirnya ada di SUIT 6. Nah gitu ya. Nah itu aja materi kita kali ini. Nanti saya akan kasih tugas kalian ya, tugasnya mungkin sama seperti ini aja. Tugasnya hanya menganalisa aja ya. Mana yang jadi root bridge, port yang terblokir. Nah ini tugas pertama. Tugas kedua ya sama aja, cuman beda topologi aja di sini. Nah ini ada suite berarti 8, 9, 10, ada suite di sini 11, 12, 13, 14. Nah nanti ditentukan mana root bridge-nya, mana yang bukan root bridge, mana yang root, mana yang disconnected port, mana yang alternate, mana yang terblokir. Oke, gitu aja dari saya untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.